Masih bersama kami di Presisi Pagi. Dua perwira TNI Polri menerima tanda kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Kedua perwira tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono dan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Dua perwira TNI dan Polri Senin 5 Agustus 2024 menerima tanda kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo ini disematkan oleh Wakil Presiden Maruf Amin kepada para pendonor darah sukarela 100 kali. Kedua perwira TNI Polri penerima anugerah adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono dan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Kepada wartawan, Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono memastikan mendarmakan darah kepada yang membutuhkan sebagai tujuan utama para pendonor darah dan bukan sekedar tanda jasa. Cara saya yakin saya mewakili dari rekan-rekan yang menerima penghargaan, sebetulnya bukan ini adalah tujuan utama. Kami disebut sebagai pejuang kemanusiaan, lebih ingin mendermakan darah kami bisa membantu sesama supaya Indonesia bisa lebih sehat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengingatkan pentingnya donor darah di tengah tingginya kebutuhan darah di masyarakat. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang Kepalang Merahan, itu mewajibkan bagi pengurus Palang Merah itu untuk mencari para pendonor. Kita ketahui DKI Jakarta saat ini membutuhkan satu hari itu lebih dari 1.200 kantong. Itu mencakup dari beberapa wilayah. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad juga memastikan Polri akan selalu siaga untuk membantu masyarakat, salah satunya melalui donor darah sukarela. Hal ini menurutnya sesuai perintah Kapolri yang menekankan pentingnya sinergitas TNI Polri dalam membantu masyarakat. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni, Polri TV. 50 peserta calon komisioner Kompolnas periode 2024 hingga 2028 jalani tahapan tes kesehatan usai dinyatakan lolos ujian tertulis. Tes kesehatan dilaksanakan di Klinik Tribrata Jakarta Selatan dan ditinjau langsung oleh Wakil Ketua Panitia Seleksi Anggota Kompolnas 2024 hingga 2028 Komjen Pol Ahmad Toviri. Lima 50 peserta calon komisioner Kompolnas periode 2024-2028 menjalani tes kesehatan pada hari Senin 5 Agustus 2024 di Klinik Tribrata Jakarta Selatan usai dinyatakan lulus dari ujian tertulis yang diadakan pekan lalu. Adapun total 50 peserta yang mengikuti tes kesehatan terdiri dari 39 laki-laki dan 11 perempuan dengan latar belakang yang beragam. Di antaranya kalangan praktisi hukum, wartawan, purnawirawan Polri, akademisi, dan wira swasta. Tes kesehatan yang dijalani oleh para peserta calon komisioner Kompolnas periode 2024-2028 kali ini diantaranya adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Kami sudah menerima para peserta seleksi dari panitia seleksi Kompolnas sebanyak 50 orang calon peserta. Dan sebelumnya sudah kami informasikan persyaratan-persyaratan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan di pagi hari ini. Antara lain harus berpuasa, terus harus istirahat yang cukup. Tadi pagi sudah kami lakukan pemeriksaan dan dalam proses sampai dengan siang hari ini antara lain item-item yang kami lakukan, salah satu diantaranya pemeriksaan fisik, terus yang kedua pemeriksaan penunjang laboratorium, termasuk treadmill, dan termasuk satu lagi kesehatan jiwa. Dalam pelaksanaannya kami bagi dua kelompok. Selanjutnya hasil pemeriksaan hasilnya pun nanti kita
ANEF, kita evaluasi, dan nanti kita sampaikan secara objektif dan transparan, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Tes kesehatan calon komisioner Kompolnas periode 2024-2028 ditinjau langsung oleh Wakil Ketua Panitia Seleksi Anggota Kompolnas, Komjen Pol Ahmad Doviri dan Panitia Seleksi untuk memastikan tahapan seleksi berjalan secara objektif. Kita menggandeng puskesmas dalam rangka untuk independensi daripada pansel itu sendiri. Jadi kita percayakan sepenuhnya kepada puskesmas untuk memberikan kesehatan, baik Satgas Pangan maupun juga dari si kejiwaan. Kita pilih calon anggota Kompolnas yang kompeten dalam apa? Tugasnya akan jelas, yaitu memberikan masukan kepada Presiden berkaitan dengan arah dan kebijakan strategi Polri ke depan. Yang kedua juga memberikan masukan dan pertimbangan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian kapolri. Oleh karena itu bukan dipilih sosok-sosok yang memenuhi kriteria-kriteria. Makanya seleksinya pun cukup panjang. Ya. Nah seperti itu. Nanti pada akhirnya Pansel akan menentukan, baru ada 12 orang. Nah ini yang akan diajukan ke Presiden Kompolnas. Nantinya, 12 orang akan dipilih menjadi komisioner Kompolnas sebelum diserahkan kepada Presiden. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional terkait dengan pencegahan kasus pertahanan. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolri dan Menteri ATR BPN. Pelaksanaan perjanjian antara Polri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri ATR BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono, beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri dan jajaran utama pejabat Kementerian ATR BPN, para kepala kantor wilayah dan kantor daerah dari tiap daerah yang ada di Indonesia. Menteri ATR BPN RI, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, Kementerian ATR BPN, Polri, dan stakeholder lainnya telah berhasil melakukan penanganan, penegakan hukum, serta penyelamatan potensi kerugian negara. Menteri ATR BPN juga menegaskan tidak ada mafia tanah yang boleh melakukan aksinya lagi. Kami laporkan dalam forum tadi bahwa selama ini apa yang dilakukan bersama dalam wadah Satgas Anti Mafia Tanah, baik Kementerian ATR BPN, Polri maupun Kejaksaan dan seluruh stakeholders lainnya telah berhasil melakukan upaya penanganan sekaligus penegakan hukum, penyelamatan potensi kerugian negara. Saya sendiri hadir di sejumlah daerah untuk mengungkap secara langsung dan mudah-mudahan langkah-langkah tegas ini memberikan pesan yang kuat kepada siapapun, jangan bermain-main dengan urusan ini. Artinya negara akan hadir, pemerintah akan kompak, solid, termasuk apa yang diperlihatkan hari ini dengan hadirnya Pak Kapolri langsung memberikan kekuatan penuh kepada kami semua untuk tidak ragu-ragu dalam menyelesaikan mafia-mafia tanah ini. Dan mudah-mudahan dengan ini keadilan akan tegak, sekaligus kita memberikan kepastian hukum agar investasi dan pembangunan di negeri kita juga tidak terganggu akibat ulah-ulah mafia tanah tadi. Di kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung Kementerian ATR BPN RI untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Tidak peduli siapapun di belakangnya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang menjadi program dari Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, terkait dengan masalah pemberantasan mafia tanah. Karena saya kira ini menjadi penting dan selalu menjadi masalah yang terus-menerus puluhan tahun berlarut-larut. Dan negara butuh hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu kami, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga tentunya seluruh APH akan berkolaborasi, bekerja keras bersama untuk mendukung pemberantasan mafia tanah dan
Tadi sudah kita sampaikan bahwa siapapun yang ada di belakangnya, kalau memang terbukti bersalah, kita gebuk sampai tuntas. Acara ini dilaksanakan selama 3 hari mulai Senin 5 Agustus 2024 sampai dengan Rabu 7 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pencegahan kasus tanah yang ada di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Dalam melaksanakan pengamanan di ibu kota negara di Kalimantan Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan operasi terpusat Mahakam. Kapolri menegaskan akan melakukan penegakan hukum dan menindak tegas terkait permasalahan konflik lahan yang terjadi di IKN. Terkait dengan proses pengamanan di IKN, dari awal kita sudah terlibat, ada operasi pusat namanya operasi Mahakam dan juga operasi yang dilaksanakan oleh Polda yang tentunya ini untuk membantu, mengawal dan mengamankan agar proses pembangunan di IKN bisa berjalan. Oleh karena itu tentunya tadi sudah disampaikan beliau terkait dengan adanya masalah-masalah yang harus segera diberikan kepastian hukum karena ini menyangkut masalah kepastian bagi negara, kepastian bagi investasi. Tentunya beliau sedang bekerja keras dan saya kira sudah hampir selesai. Terkait dengan masalah konflik lahan yang ada, tentunya tahapannya diselesaikan dengan cara musyawarah lebih dahulu dan diberikan tanah pengganti dan sebagainya. Ini juga sedang dikerjakan, saya kira. Tentunya kita Polri ikut membantu, demikian pula apabila memang harus ada penegakan hukum, tentunya kita akan bekerja sama. Pemirsa, Kapolres Kutai Kartanegara mengikuti kirap dan pembagian bendera merah putih. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.